Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Khadijah berkata pada baginda Rasulullah, jangankan harta benda, zahir dan batinku ya Rasulullah, aku serahkan kepada engkau. Inilah fana diri Siti Khadijah kepada baginda Rasulullah, membantu perjuangan daripada syiar Rasulullah, mentablikkan daripada risalah Allah al-Islam. Tiada tersisa lagi. Demikian pula beberapa sahabat beliau, terutama Abu Bakar As-Siddiq. Apakah kata Rasulullah bertanya, yang tersisa darimu wahai Abu Bakar? Sungguh ya Rasulullah, hanya ada Allah dan Rasulnya. Lihatlah di negeri antah berantah itu kan, ulama yang mentablikkan agama mereka, sebahagian besar di antara mereka itu kaya raya dari mendagangkan agama mereka. Rumah mereka itu bagaikan para sultan, kuda dan unta serta kereta mereka itu adalah made in Jepang dan Eropa, bukan lagi made in yang menggambarkan unta dan kuda. Disinilah sangat miris sekali, sementara jamaahnya fakir dan miskin. Kita masih beruntung di negeri Indonesia ini. Tidak ada di negeri kita ini yang sama dengan negeri antah berantah itu. Kita diberi leluasa membangun rumah peribadatan, kan? Sangat leluasa. Kita mendapatkan dana itu tidak minta-minta di jalan, teriak-teriak. Tidak menggambarkan lagi kepakiran kemiskinan di dalam agama. Nah, sementara di tetangga kita itu, sungguh mereka itu sangat-sangat kehilangan rasa malunya, meminta-minta, berharap kasih sayang daripada saudaranya yang lalu lalang di pinggir jalan itu, membahayakan dirinya untuk membangun rumah menyembah Tuhan mereka. Tujuan beragama ini yang perlu kita sadari dengan akal sehat kita adalah terpeliharanya daripada hamba Allah, manusia keturunan Adam ini, umat baginda Rasulullah, yakni kesejahteraan mereka di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jangan sampai ada fakir, miskin dan anak yatim itu yang teraniaya. Indah minan nas. Jika ini sudah kita wujudkan, ini merupakan penghijauan tahan daripada realisasi keagamaan yang bertuhan itu, yang bernabi itu. Ini lebih nyata. Karena Allah itu abstrak, maka kenyataan yang nampak tadi, yakni di kehidupan sesama kita dengan kesejahteraan, kehidupan itu tidak ada keterlantaran, fakir miskin, anak yatim yang merupakan adalah amanah daripada Allah. Jadi hampir sama dengan tujuan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang merdeka.
Jika di negara yang merdeka itu kesejahteraan ini tercapai, maka pemerintahannya itu sukses dalam melaksanakan daripada amanah tujuan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang merdeka. Beda dengan negara antah berantah yang terjajah oleh POC itu. Kalau di negeri kita mungkin menyebutnya itu POC itu oligarki. Konglomerat di negeri antah berantah itu menjajah. Dan wajar saja negara yang terjajah daripada bangsa dan negaranya itu habis-habisan dibongkar potensi kekayaannya itu. Dan kemiskinan itu ada sangat menguntungkan kepada penjajah mereka itu di negeri antah berantah itu. Kekurangan gizi, pembentukan jasmani dan rohani pun demikian pula keberadaannya sangat memilukan. Perkembangan otak di negeri antah berantah itu, para generasi mereka itu akan menciut sel-selnya itu yang menjadikan kecerdasan, menangkap sinyal-sinyal akal sehat itu akan menjadi lemah. Jadi negeri kita ini bersyukur, negeri kita ini merdeka daripada oligarki, yang merupakan kata lain daripada POC di negeri antah berantah itu. Di negeri antah berantah itu yang membiayai, menunjuk, mengkultuskan daripada calon-calon pemimpin itu mereka. Tetapi mereka akan menagih janji-janji yang mereka adakan perjanjian itu. Nah, para pemimpin di negeri antah berantah itu kemudian akan membayarnya dengan menyerahkan sebahagian daripada kekuasaan oligarki itu untuk melaksanakan misi penjajahannya terus-menerus, dan mereka menyesuaikan penjajahannya itu dengan perkembangan dunia. Oleh sebab itu kita bersyukur Allah memberikan generasi yang baik di negeri kita Indonesia ini, dengan tokoh-tokoh yang banyak kita mendapatkan inspirasi seperti Bang Rocky Gerung itu, sehingga muncullah pemimpin yang saat ini menggambarkan keinginan masyarakat bangsa ini di negeri merdeka ini, seperti Pak Anies Baswedan itu yang cerdas, yang kecerdasannya itu sudah terbukti. Nah, sebahagian potensinya itu sudah digambarkan, dilaksanakan di ibu kota negeri kita Jakarta. Potensi yang lebih besar ini yang diharapkan bisa dibongkar lagi, dilaksanakan lagi memimpin negeri ini. Ini hasil evolusi daripada perkembangan sel-sel otak di negeri kita ini yang makin membaik, bukan makin menciut karena kekurangan gizi, karena fakir miskin dijajah oleh POC seperti negeri antah berantah itu kan. Nah, maka bersyukurlah kita pula memiliki pemimpin-pemimpin di keagamaan, di spiritual ini seperti yang hasil daripada dakwahnya, syiarnya itu sebagian besar adalah membangun pendidikan-pendidikan agama, pesantren-pesantren yang memperluas akal rohani kita, agar sinyal-sinyal ketuhanan dan kerasulan itu bisa kita tangkap dan kita realisasikan di kehidupan, agar Allah menyatakan benar kita ini beragama, benar di dalam ibadah kepadanya, tidak hanya seremonial. Tidak di negeri antah berantah itu, mereka itu seremonialnya lebih menunjul, itu alat ingin menipu Tuhan sebenarnya.